Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。 Hai sahabat masuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Apakah kamu tidak bercanda? Kita meyakinkan istri orang lain untuk berurusan dengan suaminya. Bagaimana kamu tahu bahwa Dewi Kehidupan tidak mendukung Dewa Kehancuran? Mereka adalah suami istri. Dewa emosi berkata, setiap dewa memiliki kognisisnya sendiri. Ayah mertuaku mengatakan kepadaku bahwa ketika Dewa Kehancuran berurusan dengannya, Dewi Kehidupan tidak muncul. Dan jika Dewi Kehidupan juga mendukung Dewa Kehancuran, ketika dia berurusan dengan ayah mertua, dia tidak perlu menggunakan ibu mertua sebagai ancaman. Oleh karena itu, Dewi Kehidupan pasti tidak mendukung Dewa Kehancuran. Tetapi dia tetap melakukannya, tidak menghentikan Dewa Kehancuran. Menemukannya dan membujuknya untuk menghentikan Dewa Kehancuran adalah kunci. Hanya kekuatan Dewi Kehidupan yang dapat membantu ayah mertua mengangkat segelnya. Dewi Kupu-Kupu tertegun untuk sementara waktu dan ada sedikit pikiran di mata biru merah mudanya. Belum terlambat, ayo cepat pergi. Ayo pergi ke hutan kehidupan di mana Dewi Kehidupan berada dan berharap dia masih di sana. Dewa emosi menarik Dewi Kupu-Kupu dan terbang, tetapi tiba-tiba suara samar Dewi Kupu-Kupu datang ke telinganya. Yuhau. Ya, Dewa emosi berbalik untuk menatapnya. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Dewi Kupu-Kupu. Jika suatu hari kamu harus bertarung melawan seluruh dunia, aku akan selalu berada di sisimu dan aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian. Dewa emosi terkejut dan menatapnya dengan tidak percaya. Wutong. Dewi Kupu-Kupu bersandar padanya dengan lembut. Jika kamu orang baik, aku akan menjadi istri orang baik. Jika kamu orang jahat, aku akan menjadi istri orang jahat. Tidak peduli saat apa, kita tidak akan dipisahkan, oke? Baiklah. Dewa emosi tersenyum. Jika kamu orang baik, aku akan membantumu melakukan perbuatan baik. Jika kamu orang jahat, aku akan membiarkan semua kejahatanmu digunakan untukku. Kamu yang orang jahat, Tang Wutong berkata dengan marah. Dewa emosi tersenyum. Bukankah kamu sering mengatakan itu ketika kamu sedang tertidur? Dengan sentuhan kehangatan yang mengalir di hati mereka, mereka dengan cepat terbang menuju hutan kehidupan di mana Dewi Kehidupan berada. Di Komite Alam Dewa, Tuan, Dewa Keserakahan dengan hormat berdiri di hadapan Dewa Kehancuran dan memberi hormat padanya. Dewa Kehancuran berkata dengan sungguh-sungguh. Siap. Dewa Keserakahan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya sudah siap, Tuan. 108 pilar kekuatan psikis yang telah kita atur di alam dewa selama bertahun-tahun semuanya terhubung. Dan Anda dapat mengendalikannya kapan saja. Dua cahaya kuat tiba-tiba meledak dari mata Dewa Kehancuran. Dan pikirannya tentang kehancuran juga bercampur dengan kegembiraan yang sangat kuat. Hari ini akhirnya tiba. Alam dewa pasti akan menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanku. Ikutlah denganku. Saat dia berbicara, Dewa Kehancuran mengangkat tangan kanannya dan sebuah pintu cahaya langsung muncul di sampingnya. Mata kecil Dewa Keserakahan berkedip dengan keserakahan dan dia dengan cepat mengikuti di belakang Dewa Kehancuran dan memasuki gerbang cahaya bersama. Satu langkah dalam kegelapan, satu langkah dalam terang. Ketika latar di depan menjadi jelas kembali, segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbeda. Dewa Keserakahan menemukan bahwa dia mengikuti Dewa Kehancuran ke sebuah platform. Dan platform ini berada di atas Komite Alam Dewa. Melihat ke kejauhan,
itu penuh dengan awan, tetapi ada perasaan samar menghadap semuanya. Dewa keserakahan tidak bisa menahan perasaan senang. Dia tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh 5 anggota komite alam dewa. Dan dia datang dengan dewa kehancuran hari ini. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dewa kehancuran memiliki ide untuk mempromosikannya menjadi anggota komite alam dewa. Pada kenyataannya dia tidak memiliki kemampuan itu, bukan kekuatan tingkat atas. Tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu, belum lagi dia sendiri adalah dewa jahat dan bahkan lebih sulit untuk menjadi anggota komite alam dewa. Dewa kehancuran membawa dewa keserakahan ke sini hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk menyaksikan. Dia ingin membiarkan dewa keserakahan menjadi saksi atas apa yang telah dia lakukan. Ini akan menjadi momen ketika alam dewa akan turun dalam sejarah. Dewa kehancuran membuka tangannya dan berteriak dengan arogan ke langit. Dipengaruhi oleh pikiran tentang kehancuran, seberkas cahaya ungu hitam melesat ke langit dengan lokasinya sebagai titik pusat. Tiba-tiba, langit mulai berubah menjadi ungu hitam dan meluas ke kejauhan dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam pikiran kehancuran yang menghancurkan bumi ini, dewa keserakahan buru-buru berlutut ke tanah dengan satu lutut, dan lingkaran 7 cincin muncul di belakang kepalanya, bersinar dengan kecemerlangan emas gelap, melindungi dirinya sendiri. Sebuah petaka besar langit ditutupi dengan awan ungu hitam dan untaian cahaya listrik berlama-lama di awan. Tangan terbuka dewa kehancuran perlahan terlipat dan cahaya keemasan tiba-tiba menyala di depan dadanya. Itu adalah kunci emas berbentuk bintang berujung 8 yang diberikan Tangsan padanya saat itu. Cahaya keemasan yang lembut dan mulia berkedip, dan lingkaran cahaya keemasan menyebar dengan tenang. Bahkan, pikiran kehancuran dewa kehancuran tidak dapat menggoyahkan cahaya yang dipancarkannya. Cincin muncul dari bagian belakang kepala dewa kehancuran, dan 9 cincin saling tumpang tindih berubah menjadi cincin dewa tertingginya. Dewa kehancuran membuka mulutnya dan menghela nafas. Segera udara di depannya sedikit terdistorsi dan sinar cahaya ungu hitam berkumpul di depannya dari segala arah. Sinar cahaya ini menarik busur yang spektakuler dan akhirnya mengembun di depannya menjadi kecil dan cahaya kecil kristal ungu hitam heksagonal. Ini adalah rencana dewa kehancuran. Itu adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan rencana dewa Asura yang diberikan oleh Tangsan kepada dewa emosi. Dewa kehancuran menjepit rencananya dan perlahan menekan ke kunci emas bintang berujung 8. Segera kunci emas berubah menjadi ungu emas dan rencana dewa kehancuran seperti permata tertanam di inti pusat berbentuk kunci dari alam dewa. Hanya 5 anggota komite alam dewa yang dapat menggunakan rencana mereka untuk mengendalikan pusat alam dewa ini. Ketika emas ungu beriak, seluruh alam dewa tampak bergetar. Sebuah dengungan kecil mengikuti. Pikiran destruktif ungu hitam yang melesat ke langit menarik sedikit aura destruktif di saat berikutnya, tetapi itu menjadi lebih megah. Pusat alam dewa. Dengan pikiranku, bukalah! Dewa kehancuran berteriak keras. Lapisan cahaya ungu emas tiba-tiba mekar di depannya dan meluas menjadi lingkaran tirani cahaya melingkar ungu emas. Di tirai tipis, bintik-bintik cahaya dari berbagai warna sedikit berkedip. Tuan, apakah Anda ingin menangkap putri dewa laut dan dewa emosi terlebih dahulu? Bisik dewa keserakahan. Untuk dewa laut, mereka semua memiliki ketakutan yang mendalam di hati mereka. Lagi pula bahkan dewa kehancuran tidak akan berani benar-benar menyakiti dewa laut. Dewa kehancuran mendengus dingin. Mari kita bicarakan ini nanti. Sekarang saatnya untuk memulai tujuan besar kita. Bagaimana kita bisa diganggu oleh hal-hal kecil itu? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menyalakan tirai cahaya ungu emas melingkar seperti kilat. Setelah beberapa saat, bintik-bintik cahaya ungu emas muncul di tirai cahaya dan sinar cahaya ungu emas yang lepas dari komite alam dewa dengan cepat terpisah menjadi sinar ungu emas dan melesat ke kejauhan. Disinilah pusat alam dewa sangat kuat. Melalui pusat alam dewa, hampir semua yang ada di alam dewa dapat dikendalikan dari jarak jauh. Siapapun yang berkuasa dapat menggunakannya untuk mengendalikan alam dewa. Ketika pusat alam dewa masih di tangan dewa laut, dia hampir
tidak pernah menggunakannya. Alam dewa selalu damai dan bebas dan dia tidak mau menggunakan pusat alam dewa untuk mempengaruhi semangat damai alam dewa. Faktanya ketika dewa kebaikan dan kejahatan mengendalikan alam dewa, mereka jarang menggunakan pusat alam dewa. Hanya ketika para dewa menghadapi peristiwa besar, pusat alam dewa perlu digunakan, dan begitu pusat alam dewa diaktifkan, itu berarti bahwa alam dewa akan terpengaruh. Seiring dengan pemisahan, berkas cahaya ungu emas, bintik-bintik cahaya ungu emas mulai dengan cepat muncul di tirai cahaya melingkar. Mata dewa kehancuran dan dewa keserakahan juga menjadi fanatik. Mereka telah mengatur perluasan alam dewa. Bintik-bintik cahaya ungu emas adalah pilar kekuatan pikiran yang telah mereka atur. Setiap pilar kekuatan pikiran dapat menyerap sebagian besar kekuatan pikiran di alam dewa. Pikiran-pikiran dari dunia manusia ini setelah memasuki alam para dewa secara bertahap akan diubah menjadi energi langit dan bumi untuk memasok kebutuhan alam para dewa. Tetapi seiring berjalannya waktu, para dewa tidak dapat menyerap begitu banyak energi langit dan bumi, dan kelebihannya akan digunakan oleh alam dewa untuk disimpan. Apa yang harus dilakukan oleh dewa kehancuran sekarang adalah untuk memobilisasi energi langit dan bumi yang terakumulasi di alam dewa selama bertahun-tahun, memperluas ukuran ruang ini, membuat ruang lebih luas, menutupi lebih banyak bidang, dan menyerap lebih banyak kekuatan pikiran. Dengan cara ini, alam para dewa dapat membawa lebih banyak dewa dan menjadi lebih kuat. Kekuatan pikiran yang terakumulasi di alam dewa selama bertahun-tahun juga cukup besar, tetapi satu-satunya masalah adalah jika bencana yang disebutkan oleh dewa laut benar-benar terjadi di alam dewa, maka alam dewa setelah direnggangkan dan diperbesar, stabilitas ruang itu sendiri akan sangat melemah karena ketipisannya dan mungkin ada masalah. Karena itu, dewa laut tidak pernah setuju dengannya untuk memperluas alam dewa. Pada saat ini, dewa laut telah dipenjara, pusat alam dewa telah jatuh ke tangan dewa kehancuran dan tidak ada kekuatan yang dapat menahannya. Dewa kehancuran telah lama diam-diam meminta bawahannya untuk mengatur 108 pilar kekuatan psikis di seluruh alam dewa. Selama mereka diaktifkan, mereka dapat menyerap kekuatan yuan langit dan bumi yang sangat besar dari alam dewa melalui pilar kekuatan psikis ini. Pusat secara langsung dimobilisasi sehingga memainkan peran memperluas ranah para dewa. Jika seseorang bisa melihat alam dewa dari kejauhan, mereka akan menemukan bahwa berkas cahaya ungu emas naik dari tanah di bawah daya tarik pusat alam dewa, menyuntikkan warna ungu emas yang kuat ke udara. Di seluruh alam dewa, energi kuat surga dan bumi mulai berfluktuasi dengan hebat, dan awan mengambang yang awalnya bergema juga mulai menyatu menuju sinar cahaya ungu emas itu. Seluruh alam dewa juga mulai sedikit bergetar. Di kastil danau, getaran tiba-tiba dari alam dewa membangunkan dewa laut yang sedang bermeditasi. Dia membuka matanya dengan cepat dan Showu yang duduk di sebelahnya juga berkata dengan ekspresi bingung, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada apa ini?" Dewa laut tidak menjawab. Turun dari tempat tidur, berjalan cepat ke jendela, melihat keluar jendela. Tidak jauh dari mereka, seberkas cahaya ungu keemasan naik ke langit dan langsung menuju ke langit, memantulkan langit besar dengan warna yang sama. Dapat dengan jelas dirasakan bahwa energi yang kaya dari surga dan bumi berkumpul menuju berkas cahaya ungu emas dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan danau di bawah kastil sedikit bergetar. Dewa laut menutup matanya, menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sedikit kepahitan muncul di wajahnya. "Mengapa kamu harus melakukan ini? Kenapa kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Apakah kamu begitu ingin membuktikan sesuatu kepadaku?" Showu datang ke sisi dewa laut dan berkata dengan lembut, "Kakak ketiga, ini semua salahku." Dewa laut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan tanpa kehamilanmu, dewa kehancuran tidak akan menunggu lagi. Ia bahkan akan mengambil resiko lebih banyak lagi yang akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Yu Hao bisa melihat ini. Semuanya ada dalam perhitunganku. Mungkin kamu juga bisa melihatnya." Showu terlihat polos, tetapi sebenarnya dia pintar. Ketika mereka masih di benua Doulo, Showu adalah partnernya. Tanpa Showu, dewa laut mungkin tidak akan bisa mengalahkan musuh pamungkasnya.
Kamu tidak perlu bertanya padaku karena kepercayaanku padamu. Dewa Laut memeluk istrinya dan berkata dengan lembut. Xiaowu dengan lembut meringkuk ke dalam pelukannya dan berkata, aku istrimu. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan bersamamu. Aku tidak perlu bertanya apa-apa karena suamiku tidak akan pernah salah. Melihat senyum di wajah istrinya, Dewa Laut tersenyum masam dan menghela nafas. Tapi kali ini aku tidak yakin apakah yang aku lakukan ini benar atau salah. Xiaowu tersenyum dan berkata, apakah itu benar atau salah? Mari kita hadapi bersama. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.